Tuan Guru yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya malu berada di sini seperti butiran debu di bawah sendal beliau. Karena itu kemarin saya posting saya ini bersafari bersama beliau, bertugas sebagai penjaga sandal beliau. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share, dan tidak lupa membunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan pada video ini selanjutnya. Kita akan dengarkan selanjutnya dari guru kita juga, insya Allah, Ustadz Hilmi Firdausi, salah satunya Ustadz yang di sini dari Korea. Masya Allah. 10 menit Ustadz, fadal. Izin guru. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan Guru yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya malu berada di sini seperti butiran debu di bawah sendal beliau. Karena itu kemarin saya posting saya ini bersafari bersama beliau, bertugas sebagai penjaga sandal beliau. Saudara saya, guru saya, Kiai Lukman, yang Masya Allah pemimpin muda yang menginspirasi saya yakin jutaan pemuda di Indonesia. Ya, gara-gara antum sering posting dengan Paskas. Antum tahu Paskas semua ya? Ya. Bukan pasukan apa tuh yang marinir Paskas juga ya, Paskas ya, tapi ini Paskas, pasukan amal soleh. Semoga tetap menjadi pasukan amal soleh dan tidak menjadi pasukan amal salah. Amin. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Guru saya, saudara saya, teman saya, Masya Allah ya, yang orang paling besar di sini, Masya Allah. Kang Rendi Saputra, Ustadz Rendi Saputra, yang tulisannya tentang masjid itu viral di mana-mana. Dan saya sering bawa tulisan antum. Masya Allah. Guru saya, Ustadz Agus Huda, Masya Allah, yang luar biasa ini. Saya kurang, tadi 10 menit itu kurang lama buat beliau. Ya, nanti insya Allah saya akan ikut kajian antum, biasalah. Saya di sini bingung mau ngomong apa ya. 10 menit itu nggak kemana-mana ya. Saya kalau kata Kang Rendi tadi, dibilang spesialisasinya itu perjuangan di sosial media. Padahal demi Allah, saya ini sebenarnya adalah seorang praktisi pendidikan. Ya, saya ada sekolah, saya ada pondok, tapi orang mengenal saya tukang ngegas katanya. Tukang ngegas di sosial media. Ya, dipanggil ke LC, dipanggil ke acara beberapa debat dan sebagainya. Tapi demi Allah teman-teman semua, Bapak Ibu semua, hari ini yang saya rasakan, kenapa saya agak ngegas sedikit walaupun itu bukan tipikal saya. Saya gregetan orangnya melihat kondisi umat Islam tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia yang setiap hari itu mengalami tekanan yang luar biasa. Padahal kan kita tahu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyanyi ketinggiannya. Tapi kenapa hari ini Islam itu selalu identik dengan sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang terbelakang, sesuatu yang terpuruk, sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan, terorisme dan sebagainya. Yang paling update kemarin ketika kejadian di Perancis. Ini pun menjadi kembali lagi mengundang saya untuk gregetan menulis. Walaupun akhirnya saya diserang di mana-mana oleh buzzer ya, karena saya membawakan fatwa ulama, memang kan bukan fatwa saya tentang bagaimana hukuman untuk penista Rasulullah SAW, tapi itu dicaci maki. Teman-teman semua, antum tahu kata Rasulullah SAW, fa innaka ma'a man ahbabta, karena sesungguhnya nanti kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Hari ini kita merasa mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Hari ini kita merasa mengaku sebagai orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hari ini kita merasa sebagai orang yang berharap semoga kita dibangkitkan bersama beliau nanti di akhirat. Tapi teman-teman semua, apa yang telah kita lakukan sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW? Beliau
yang ketika syakaratil mautnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, timpakan seluruh rasa sakit syakaratil maut umatku kepadaku ya Rabb." Beliau minta semua sakit syakaratil maut kita timpakan kepada beliau, bahkan di ujung hidupnya. Ummati. Pada saat menanggung sakit demikian dahsyat, beliau masih memikirkan kita. Teman-teman semua, belum nanti di akhirat ketika kita berbangkit di padang mahsyar, beliau nggak tega ngelihat kita kehausan, beliau minta tenaga kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung memberikan air minum kepada kita. Beliau pun berdoa kepada Allah dengan sujud yang sangat panjang, "Ya Rabb, selamatkan umatku ketika menyeberangi sirat ya Rabb." Belum cukup beliau bersujud lagi, "Ya Rabb, ternyata masih banyak umatku yang terjatuh ke dalam neraka jahanam, selamatkan mereka ya Rabb." "Ya Rabb, masih banyak juga umatku yang masuk neraka." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, ambil umatmu, selamatkan umatmu di neraka yang masih ada iman di dadanya walaupun sebesar biji kurma." Rasulullah berlari ke pintu neraka menyelamatkan kita yang sudah mungkin terbakar, hancur tubuh kita, dipeluk satu persatu, dipersilahkan masuk ke surga. Beliau kembali bersujud pada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang amat sangat panjang, "Ya Rabb, masih banyak umatku yang di neraka ya Rabb." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, ambil umatmu, selamatkan umatmu di neraka yang masih ada iman di dadanya walaupun sebesar biji jagung." Kembali beliau ke pintu neraka mengambil kita, menyelamatkan kita. Apakah cukup? Belum, beliau bersujud lagi. "Ya Rabb, masih ada umatku di neraka ya Rabb." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Selamatkan umatmu yang ada iman di dadanya walaupun sebesar jagung." Selamatkan kembali. Apakah cukup? Belum, bersujud lagi beliau, teman-teman semua. Bersujud dengan sujud yang sangat panjang, "Ya Rabb, masih ada umatku di neraka ya Rabb." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, selamatkan umatmu yang dalam hidupnya tak pernah beramal soleh, yang dalam hidupnya tak pernah beribadah kepadaku, tapi dia pernah mengucapkan la ilaha illallah." Teman-teman semua, sebegitu cintanya Rasulullah kepada kita, lalu apa yang telah kita berikan kepada beliau? Ketika Rasulullah SAW dibuatkan karikatur, dipajang di sebuah gedung parlemen besar di Perancis, kita marah akan itu. Tapi orang-orang liberal berkatanya, Islam itu ramah, Islam itu memaafkan. Rasulullah nggak seperti ini. Teman-teman semua, yang harus kita pahami hari ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang berjuang dengan akhlakul karimah, berjuang dengan kelembutan, tapi juga beliau berjuang dengan ketegasan. Ini yang kadang-kadang nggak dibawa, bawanya separoh-separoh. Selalu Islam yang ramah, namun yang tegas tidak dibawa. Nah, ini tugas kita hari ini menyuarakan itu, bahwa Islam ini memang rahmatan lil alamin. Tapi Islam itu, Muslim itu kan bagikan lebah. Masalul mu'minina masalun nahlah. Orang beriman itu kayak lebah. Ya. Lebah itu, teman-teman semua, antum tahu, lebah itu hanya makan yang baik. Ya. Lebah itu hanya makan yang baik. Lebah itu kalau hinggap di sebuah dahan, dia tidak merusak dahan itu. Tapi teman-teman semua tahu kan bagaimana lebah itu? Lebah yang mengeluarkan madu yang kita pakai untuk berobat dan sebagainya. Lebah yang tidak merusak dahan yang dia hinggapi. Tapi ketika dia diusik, teman-teman semua, apa yang antum pernah nyobain? Gangguin lebah, ada sarang lebah ditimpuk begitu, antum pernah nyobain? Cobain aja, rasakan. Itu kita, teman-teman semua. Umat Islam ini hidupnya bermanfaat, tidak mengganggu, tidak merusak. Tapi kalau diganggu, kita akan memberikan sengatan terkuat. Takbir. Ya memang begitu. Nah, jadi kita ini memang orangnya santuy, kalau anak budaya santuy aja. Kalau mereka santuy, kita santuy. Tapi kalau mereka ngegas, masih kita santuy juga. Ya, jadi ada tekniknya untuk menjawab. Nah, karena saya ini tidak sehebat beliau dalam keilmuan dan sebagainya, cuman bisa ngegas di sosmed aja, itu yang saya lakukan. Ya, Masya Allah, walaupun resikonya memang ya hampir setiap hari nama saya masuk di portal media. Silakan antum semua dicek, searching nama saya Hilmi Firdausi. Ya, itu ya dengan komentar yang pastinya pro kontra.